Mari biasakan untuk suka mendengar firman Tuhan. Haleluya, Victorious Kids. Firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 19 berkata, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." Sayangnya dalam hidup kita sehari-hari, banyak kita melakukan kebalikannya, yakni lambat mendengar, namun justru cepat berkata-kata, dan cepat pula untuk marah. Namun mulai hari ini kita semua mau bertobat. Amin. Janganlah ada kita yang cepat marah atau suka marah. Firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 8 jelas berkata, "Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan." Jadi mari semua jangan lagi suka marah. Sebaliknya Victorious Kids belajar untuk cepat mendengar. Artinya suka untuk mendengar firman, suka untuk mendengar nasihat, untuk mendengar perkataan orang tua, perkataan guru sekolah minggu yang berisikan firman Tuhan. Amsal 22 ayat 6 berkata, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Kita semua perlu dididik dalam firman Tuhan sejak masa muda kita, sehingga apapun yang terjadi kelak, kita tidak akan keluar dari jalan Tuhan. Karena zaman sekarang ini ada begitu banyak informasi, baik dari internet, televisi, sosial media, dan lain-lain, yang tidak semuanya sejalan dengan firman Tuhan. Ada banyak berita tentang pandemi COVID-19 yang dapat menimbulkan ketakutan. Ada pula banyak hoax dan gosip beredar di sosial media yang dapat membuat Victorious Kids menghabiskan waktu menjadi penggosip dan berpikir bahwa itulah kebenaran. Bila Victorious Kids tidak tahu firman Tuhan, maka Victorious Kids dapat diseret arus dunia ini, dapat masuk dalam pergaulan yang jahat, dan bahkan tidak mengerti bahwa itu adalah kejahatan, bahwa itu salah, saking banyaknya orang lain sudah melakukannya. Marilah semua kita suka mendengar firman Tuhan, mau dididik dalam firman Tuhan. Buatlah janji untuk setia membaca Alkitab setiap hari. Itu salah satu tanda Victorious Kids mau dididik di dalam firman. Roh Kudus juga pasti mengajari Victorious Kids mana-mana informasi yang tidak seturut firman Tuhan, sehingga tidak perlu dipercayai, tidak perlu diikuti. Dan mari dengarkan suara Roh Kudus tersebut, dan mari kita patuhi. Sebagai anak-anak, Victorious Kids masih perlu banyak diajari. Jadi janganlah sombong sehingga tidak mau mendengar pengajaran. Masih ada banyak hal yang belum Victorious Kids ketahui dan belum Victorious Kids mengerti. Itu sebabnya Victorious Kids harus mau selalu belajar. Bahkan kelak setelah dewasa pun, Victorious Kids tetap harus suka belajar. Dan itu hanya bisa terjadi bila Victorious Kids sejak kecil mau mendengar, suka mendengar, cepat mendengar. Matius 11 ayat 15 berkata, "Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Tuhan dapat memakai siapa saja untuk memberikan arahan firman kepada Victorious Kids. Apakah melalui manusia, ataupun secara langsung Tuhan bicara melalui firman Tuhan yang Victorious Kids baca, dan melalui suara Roh Kudus di dalam hati Victorious Kids. Namun Tuhan juga memakai orang tua dan guru atau kakak dan abang untuk mendidik Victorious Kids menjadi anak yang baik. Itu sebabnya mari suka untuk mendengar firman. Amin. Janganlah menjadi anak yang susah mendengar atau lamban dalam mendengar. Khususnya jika ada firman Tuhan diberikan,
kita tidak mau mendengarnya. Hati kita keras dan kita menutup telinga kita. Bisa jadi kita tidak menutup telinga kita dengan tangan, tapi kita menutup telinga hati kita. Janganlah demikian. Janganlah jika orang tua atau guru bicara, kita tidak memperhatikan, kita tidak mendengarkan dengan baik. Apalagi jika orang tua atau guru berbicara, apakah secara langsung ataupun secara online atau memakai WhatsApp, kita tidak mau peduli dan bahkan sengaja tidak mau mendengar. Itu bukan sikap anak Tuhan. Itu bukan sikap anak yang baik. Kita harus sungguh-sungguh mau mendengar dan memperhatikan saat kita diajari. Apalagi di saat ada pandemi COVID-19 ini, ada banyak nasihat dari orang tua dan guru yang sangat penting untuk kesehatan kita dan untuk kebaikan kita. Itu semua harus kita dengarkan sungguh-sungguh dan kita ikuti. Maksudnya supaya kita patuhi, kita lakukan, bukan sekedar kita dengar dan lupakan, tapi benar-benar kita kerjakan dan praktekkan. Amin. Firman Tuhan sangat berharga dan berkuasa untuk memberkati hidup kita. Bahkan firman Tuhan lebih daripada harta kekayaan materi. Mazmur 19 ayat 10 sampai 11. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Jadi bila Victorious Kids suka mendengar firman, maka Victorious Kids akan sangat diberkati, karena hukum Tuhan atau perintah Tuhan dalam firman-Nya lebih dari emas. Sesungguhnya ada banyak orang mau mendengar firman seperti Victorious Kids, tetapi tidak ada yang mengajarkannya pada mereka. Matius 13 ayat 17 berkata, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Jadi Victorious Kids sangatlah diberkati. Ada yang selalu mengajarkan firman kepada Victorious Kids. Marilah suka mendengar firman, termasuk artinya suka membaca firman Tuhan, suka belajar firman Tuhan. Amin. Jangan sia-siakan firman yang diajarkan pada Victorious Kids. Dan bagi Victorious Kids yang kesukaannya adalah firman, maka Tuhan berjanji Victorious Kids akan berhasil dan beruntung. Tidakkah itu luar biasa? Tentu kita semua suka berhasil dan beruntung. Itu sebabnya mari senantiasa suka akan firman Tuhan, cepat mendengar firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Luar biasa bukan Victorious Kids? Mari jadikan firman sebagai kesukaan kita semua. Dan memang sebagai anak Tuhan, kita harus suka mendengar suara Tuhan. Tuhan dan firman-Nya adalah satu. Kita domba-domba Tuhan harus bisa mendengar suara gembala kita, yakni suara Tuhan Yesus. Yohanes 10 ayat 27 berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku.
Kita dapat mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya di dalam Alkitab. Marilah mulai hari ini, semua kita cepat mendengar, dan kita juga menjawab dan menyambut firman dengan baik. Jangan hanya cepat mendengar, tetapi lalu tidak menjawabnya, atau tidak menyambutnya, atau tidak melakukannya. Ada sebuah kisah di Alkitab mengenai Samuel. Dia cepat mendengar suara Tuhan, dan dia segera menjawabnya. Walau awalnya dia tidak tahu itu adalah suara Tuhan, karena dia masih anak-anak, dia mengira itu suara manusia, yakni suara Imam Eli. Tapi Samuel selalu cepat mendengar dan dia langsung menjawab. Dan kemudian dia mengerti bahwa dia sedang mendengar suara Tuhan. 1 Samuel 3 ayat 10 berkata, "Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah, 'Samuel, Samuel.' Dan Samuel menjawab, 'Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Victorious Kids juga biarlah seperti Samuel ini. Dimulai dari Victorious Kids segera menjawab bila mendengar suara orang tua memanggil Victorious Kids. Jangan diam saja bila nama Victorious Kids dipanggil, namun segeralah menjawab dengan sungguh-sungguh. Mulai hari ini, mari semua Victorious Kids cepat mendengar dan juga segera menjawab dengan baik dan melakukan firman. Ingatlah Matius 7 ayat 24. "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Ia mendirikan rumahnya di atas batu." Semua Victorious Kids biarlah menjadi orang yang mendirikan rumah di atas batu dan bukan di atas pasir. Sehingga walau datang badai seperti pandemi COVID-19 saat ini, Victorious Kids tidak dikalahkan oleh badai itu, melainkan tetap teguh berdiri dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama. Oh Tuhan Yesus, hari ini saya membuka hati saya kepadamu. Saya percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati untuk menebus dosa saya. Ampunilah semua dosa saya. Sekarang saya menjadi anak-Mu. Saya mau mendengar suara-Mu. Saya mau suka mendengar firman-Mu. Dan saya mau menjadi pelaku firman. Sehingga walau datang badai, seperti pandemi COVID-19 ini, saya tetap teguh berdiri. Saya dapat tetap sukacita, penuh damai dan beriman kepada Tuhan Yesus. Tolonglah saya, Roh Kudus, melakukan firman Tuhan setiap hari. Di dalam nama Yesus, saya berdoa. Amin.